Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang sholih dan sholihah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan semangat ya. Amin. Kita kembali melanjutkan pembelajaran PAI dan budi pekertinya yuk. Baik, kita mulai pembelajaran ini dengan membaca doa bersama-sama. Dimulai dari ta'awudz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak yang sholih dan sholihah, pada pembelajaran kali ini masih di pelajaran 6 ya, dan kita sudah pelajari submateri yang A dan B. Sekarang kita lanjutkan pada submateri berikutnya, yaitu yang C, membaca dan menulis. Tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah: 1. Mampu memahami, rajin membaca dan menulis. 2. Mampu menunjukkan sikap rajin membaca dan menulis. Anak-anak yang sholih dan sholihah, siapa yang sudah bisa menulis dan membaca? Insyaallah semuanya sudah pada bisa ya. Ada yang sudah lancar, mungkin ada juga yang belum lancar, tapi semuanya harus rajin membaca dan menulis ya, supaya tambah lancar membaca dan menulisnya, tambah pintar dan tambah banyak ilmunya. Amin. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kita mata, mulut, tangan, dan akal pikiran, sehingga kita bisa menulis dan membaca. Membaca merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Kita harus rajin membaca buku pelajaran, buku-buku bacaan yang lainnya, dan juga membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rajin membaca, banyak manfaat yang kita peroleh. Di antaranya: 1. Nambah pengetahuan. 2. Melatih konsentrasi. 3. Melatih otak. 4. Waktu dimanfaatkan dengan baik. Selain rajin membaca, kita juga harus rajin menulis ya. Menurut Imam Syafi'i, menulis merupakan tali untuk mengikat ilmu, supaya ilmu yang kita peroleh
tidak hilang. Imam Syafi'i mencontoh Nabi Idris alaihissalam. Sejak kecil Imam Syafi'i rajin membaca dan menulis, sehingga Imam Syafi'i banyak menulis dan mengarang buku atau kitab-kitab yang sangat bermanfaat bagi umat Islam. Jadi kita harus rajin membaca dan menulis ya, supaya kita menjadi orang pandai, banyak ilmu, pengetahuan, dan mudah-mudahan juga menjadi penulis atau pengarang buku-buku yang bermanfaat bagi orang banyak. Amin. Baik, anak-anak yang sholih dan sholihah, sekarang kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu submateri yang D, rajin belajar. Pada submateri ini tujuan pembelajaran kita adalah: 1. Mampu memahami sikap rajin belajar. 2. Mampu menunjukkan contoh sikap rajin belajar. Anak-anak yang sholih dan sholihah, siapa yang ingin seperti Nabi Idris alaihissalam? Orang yang sangat pandai, pengetahuannya luas, ilmunya banyak, dan sangat bermanfaat bagi umat manusia. Tentunya semuanya ingin seperti Nabi Idris ya. Insya Allah semuanya bisa seperti Nabi Idris alaihissalam, dengan syarat harus rajin belajar. Rajin belajar harus dari sejak kecil ya, dan belajarnya juga harus sungguh-sungguh supaya cita-citanya tercapai, yaitu menjadi orang pandai dan orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Amin. Rajin belajar dapat dilakukan dengan contoh berikut ini. 1. Tidak menunda-nunda waktu belajar. 2. Belajarnya tanpa disuruh-suruh atau dipaksa. 3. Ketika ada waktu luang, dimanfaatkan untuk belajar. 4. Belajarnya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Belajar bisa dilakukan di mana saja ya, bisa di rumah, perpustakaan, di tempat bermain, apalagi di sekolah atau di majelis tempat mengaji. Kondisi saat ini kita belajarnya harus di rumah ya. Walaupun di rumah, belajarnya tetap semangat. Demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Amin. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan ya. Insya Allah kita kembali lagi pada pelajaran berikutnya. Baik, kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.